Oke, saya share screen. Ya, pertama buat dulu ini ya. Buat dulu, saya rasa kalian apa namanya sudah ya. Harusnya sih ada sudah. Nah, saya berarti di sini aja. Kelihatan nggak yang saya? Layar saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Dit, gimana Dit? Bisa nggak Dit? Agak sulit, Pak, kemarin. Agak Cara sulit kan? ngelakuin rumusnya. Oh, tapi di submit tuh itunya, apa namanya? Jawabannya di submit. Ya gitu lah, Pak. Oke ya, seperti biasa saya buat dari nol saja ya. Form design. Oke, sudah. Semoga kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Ya, Pak. Oke, sini saya buat ya sini untuk saya pun recordnya saya matiin. Satu center. Kalau ini nggak harus ya. Kalau apa namanya settingan ini. Cuma saya pengen lebih apa namanya pengen lebih rapi aja ininya tampilan formnya. Oke. Nah, lagi nih. Oke. Nah, seperti biasa ya, masukkan dulu ya, ini teksnya. Ya, ini teksnya Anda masukkan. Ya. Tadi teksnya apa tadi? Nah, redaksinya. Redaksinya itu adalah berat badan ideal, ya. Berat badan ideal dengan mus apa ini? Broca. Oh, adakah yang masuk? Oke. Ya. Ini bisa Anda besarkan ya. Tinggal diatur saja di sini di font size-nya misalkan saya pengen yang gede misalkan 20 ya, bisa diatur di sini ya. Tergantung selera ya, mau gede apa kecil gitu ya. Itu mas selera masing-masing. Nah, ya. Seperti ini. Nah, kemudian ada setelah itu ya. Setelah itu adalah Anda buat kan di sini ya. Nama, tinggi badan ya. Anda buat ini langsung saja menggunakan apa namanya? Text box ya. Sini. Nah, dia biasanya suka ada langsung otomatis ya. Label berikut dengan text box-nya. Ya, di sini saya ubah ya apa namanya untuk bagian properti caption-nya atau misalkan Anda klik langsung di sini pun is okay, nggak masalah ya. Ya, misalkan di sini nama gitu ya. Ini saya masukkan name-nya ya. Name-nya kita lihat di sini. Oke, name-nya ya. Name-nya. Ingat ini nanti berpengaruh ke pemrogramannya ya. Di sini misalkan saya buat txt nama. Anda masukkan, Anda tarik ya, disesuaikan ya di sini disesuaikan ya. Apa namanya? Apa di sini ada nggak Masleng baru masuk nih lihat. Ya. Sini biasanya ada untuk ini tinggal atur aja Maslengnya ya kalau misalkan apa namanya lebar ininya. Oke lanjut
saya bisa copy paste atau misalkan buat lagi silahkan ya. Setelah itu Anda buat di sini apa lagi? Tinggi badan. Oke. Tinggi badan nih ya, captionnya Anda ubah tinggi badan ya. Tinggi badan ini enggak terlalu besar, diatur aja kira-kira ya. Sini pun saya masukkan TXT tinggi badan ya. Seperti itu. Selanjutnya saya masih copy paste di sini ya. Apa? Kelamin. Ya, kelamin ya. Kelamin. Ya. Nah, kelamin itu kan nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya tuh, nggak pakai. Nah, saya hapus. Oh, dua-duanya ya. Pakai combo ya. Pakai combo yang ini. Nah, pakai combo di sini. Ya. Atur ya. Nah, ini kelamin. Ini kira-kira aja ya. Misalkan di sini saya masukkan CMB kelamin. Ya. Nah, kemudian untuk datanya ya kita buat jangan table ya. Kalau table nanti mengacu ke table ya. Nanti kita belum bahas mengenai pemrograman terkait dengan database yang ada di ininya ya, di apa namanya di aksesnya ya. Oke, kita masukkan di sini value list ya. Value list, kemudian apa nih? Field list. Value siapa lagi nih? Waduh, baru. Oke. Masih ingat nggak? Dengar, Pak. Dimasukin di mana nih? Masih ingat nggak? Reset kolom. Hah? Itu yang itu kan, Pak, yang Betul, untuk ya? yang laki-laki kelamin. Jadi ya, misalkan saya buat laki perempuan. Sorry, pakai koma ya pemisahnya. Perempuan. Oke. Ya, kita lihat. Ya. Oh, nggak ada. Belum, Pak. Something wrong? Hah? Ada yang salah saya? Gimana nih? Kalau saya titik koma, Pak. Titik koma ya? Iya, tanpa spasi. Titik koma. Nah, oke, coba. Yang itu, Pak, titik 2 koma itu. Yang ini kan? Source. Pakai kutip bukan sih, Pak? Enggak. Ini bukan value list ya, value list, sorry. Salah ini. Nah, ini ya. Laki-laki perempuan. Tadi bukan feed list ya, tapi value list. Ya. Kemarin kan saya sudah bahas juga tuh. Value list. Ya, oke. Jangan pakai kutip 2 ya. Nggak pakai kutip 2. Oke, selanjutnya apa lagi tadi? Nah, berat badan ya. Berat badan. Oke. Berat badan. Sini. Caption. Berat badan. Ini saya ubah ya, name-nya. Jadi disesuaikan dengan name punya kalian ya. Nah, seperti itu. Ini saya besarkan sedikit. Nah, seperti itu. Saya kecilin deh. Nah, ini saya bawa ke tengah supaya enak dilihatnya. Oke, satu lagi apa? Tombol ya. Yang paling penting itu adalah tombol proses ya. Yang lain mah istilahnya hanya tambahan saja ya. Iya, Pak. Di sini MD proses ya. Kenapa saya ada tanda dan atau ampersand di sini untuk shortcut ya? Karena di sini pun ada tuh ya. Depannya tanda dan. Oke. Kita buat lagi di sini bersih sama ya. keluar. Ini yang paling penting nih ya. Bersih. Keluar. Ini saya ubah
CMD bersih. Ya. Kemudian bersih. Ini satu lagi keluar. Oke, keluar. CMD keluar. Ini captionnya. Saya harap Anda sudah bisa membedakan apa caption, apa itu name ya. Jadi nggak usah nanya lagi ya. Harusnya sudah apa namanya, sudah tahu lah ya apa itu apa namanya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, ya ini hasilnya. Ya, kalau ini tinggal diubah aja. Oke, lanjut. Ya, saya rasa desain harusnya selesai dalam kurun waktu 10 menit lah ya. Ini saya nggak nyampe 10 menit, kayaknya sampai mulut ngomong mah biasanya cepet tuh. Ya. Oke, lanjut ya. Aduh, malah ketutup lagi. Sorry. Nggak lama nih. Oke. Namanya formnya misalkan review ya. Oke, saya desain lagi. Nah, sekarang nih ya, masuk ke dalam pemrogramannya. Oke, kita lihat dulu di sini. Lihat. Pertama, jika nama, tinggi badan dan berat badan tidak diisi ya, keluar seperti ini. Berarti kan ini apa namanya? Ini kan harus dicek kan, ya enggak? Seperti itu. Ya. Oke, saya berarti buat skripnya di proses ya, berarti ya enggak? Benar enggak? Iya, Pak. Benar, Ya. Pak. Nih, kasih tahu ya kalau saya salah nih. Ya, saya juga nggak jago-jago amat. Oke. Nah, masuk ke lingkungan Microsoft Visual Basic for application-nya di sini, ya. Nah, kita buat di sini, ya. Saya buat di sini misalkan pesan ya, message book-nya dimasukkan apa namanya, pesan kesalahannya, ya. Saya inisialisasi pesan sama dengan kosong. Jadi pesannya diisi dengan tanpa ada isi apa-apa. Ya. Nah, kemudian kita cek namanya if gitu. txt ini txt nama titik teks, sorry bukan titik teks ya, value ya sama dengan kosong gini ya, jangan lupa diakhiri dengan pasangannya ya, pasangan hidupnya if itu adalah and if ya, seperti itu. Jangan lupa karena nggak otomatis nih. Ya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan itu apabila kondisinya benar berarti pesan ya diisi dengan nama harap diisi gitu. Ya. Nah, oke. Saya keluarkan message-nya di sini. Ya, di sini MSG box pesan. Ya. Sini misalkan tadi pakai sini lihat dulu. Dia pakai apa? Oke, berarti itu VB information ya. VB information terus oke doang. Plus VB oke only, enggak usah. Seperti itu ya. Halo? Masih? Iya, Pak. Masih mendengar? Masih, Pak. Ya. Sambil ngikutin, Pak. Ya, siap. Ya, kirain teh pada tidur gitu. Oke, saya cek dulu ya. Nah, proses. Nah, kosong kan? Nih. Tuh, ini ada apa nih? Ya, masih salah nih. Ya. Oke, berarti ada yang salah di sini.
Oke, yang namanya ngoding itu gitu ya, pasti kalau pasti ada kesalahan, nggak langsung bener ya. Oke. Nah, berarti di sini ada ya, di mana kita buat bukan seperti ini ya. Kita masukkannya itu adalah ya apa ya, coba kita pakai ini ya, len itu apa namanya, untuk menghitung ya, berapa jumlah karakter yang ada di txt nama ya. Contoh misalkan ya, ini saya hapus dulu deh. Misalkan saya kasih komen di sini, ini saya kasih MSG box len txt nama dot ya, kita pengen lihat ya. Ini maksudnya untuk menghitung ya, menghitung jumlah karakter yang ada di dalam apa namanya, textbox nama. Ya, saya coba jalankan. Kita cek di sini ya. Oh, error ya. Kenapa error? Karena harus diisi ya. Harus diisi. Oke. Berarti harus saya isi dulu sebentar. Di sini mana ini? Ya. Nah, di sini kalau isi gitu ya. Ini sih ya, error enggak? Nah, ini berarti 2 digit ya. 2 digit. Semua katanya. Oke, di sini is null ya. Oke. Ya, kalau apa itu is null ya. Jadi pakai di sini ya. Jadi bukan pakai len karena len itu harus terisi. Jadi bukan is null ya. Ngecek apakah dia itu kosong atau enggak gitu maksudnya ya. Is null gitu ya, bukan inul ya, is null. Oke. Saya cek di sini. Nah, nama harap diisi ya. Ini kosong loh. Tuh. Ya. Udah dapat tuh. Paham sampai sini ya? Mungkin saya kemarin itu belum mengajarkan ininya kali. Ya enggak? Isnu ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Setelah itu, ini kan sudah nih, ya, setelah itu. Sekarang kita apa sih namanya? Untuk mendapatkan apa lagi tadi? Sekarang itu nama tinggi ya. Tinggi badan harus diisi angka. Oke, tinggi badan harus diisi angka. Nah, untuk mengecek apakah nilai yang dimasukkan ada teks tinggi badan itu menggunakan is numeric ya. If is numeric. Nah, ini dia. Is numeric. Gini. Ya, jadi ini untuk menguji apakah teks yang dimasukkan pada tinggi badan ya itu bernilai numerik atau bukan gitu ya. Kalau misalkan numerik, kalau dia nilainya numerik berarti dia true di sini. Makanya buat ya, kalau bukan jadinya is, dia numerik ya. Pesannya saya masukkan tinggi badan diisi dengan angka seperti itu. Oke ya, saya coba jalankan. Jadi nyobanya seperti itu ya. Udah bikin coba, jadi banyak try and error gitu. Jadi saya yakin waktunya nggak akan cukup ke 100 menit ya. Nah, saya kasih waktunya panjang banget durasi. Oke, saya masukkan di sini ya. Harusnya keluar ya nama. Ya. Kok yang keluar tinggi badan doang? Namanya kemana? Ya. Ingat prinsip dari sebuah variabel. Ya, ke pertemuan berapa itu? Pertemuan ketiga. Di sana ini kan variabel, ya enggak? Nih, ini kan variabel yang bernama pesan. Ya. Nih, saya deklarasikan di sini.
Ya nggak? Si komputer memesan sebuah variabel memori gitu ya yang namanya pesan. Pertama pesan itu diisi kosong gitu. Terus diisi lagi nama harap diisi. Ya, apabila kondisinya terpenuhi kalau misalkan tidak diisi textbooknya ya, nama harap diisi. Nah, kemudian tadi ya, tinggi badan nggak diisi. Otomatis nilai yang ini ya, nama harap diisi otomatis jadi apa? Jadi ketiban. Ya, jadi ketiban ya, tinggi badan diisi dengan angka gitu. Terus bagaimana supaya apa? Supaya dia nggak ketiban gitu loh. Ya, supaya dia nggak ketiban, tetap mempertahankan nilai yang ini ya. Caranya itu adalah Anda tambahkan lagi di sini, berarti kita tambahkan lagi variabelnya pesan gitu. Ya, jadi ini adalah string gitu maksudnya. Apa itu maksudnya? Maksudnya berarti nanti ditambahin nih dengan yang ini. Dengan tinggi badan diisi dengan angka. Di sini, oke, saya isi dulu deh ini. Ya, proses. Benar kan? Tinggi badan harus diisi dengan angka. Terus kalau misalkan ini, ya, nama harap diisi. Benar kan? Nah, kalau misalkan saya kosongin, tuh udah keluar tuh. Nama harap diisi, tinggi badan diisi dengan angka. Masalahnya apa? Masalahnya panjang banget nih. Ya enggak? Kita pengennya enter ke bawah. Iya, Pak. Tinggi badan diisi dengan angka. Ya enggak? Gitu. Ya. Oke, berarti kita siasati sekarang ya. Siasati. Caranya ya. Jadi ini udah dapat nih. Ya udah dapat. Ya, ini yang sudah saya ajarkan berbicara tentang variabel. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya caranya berarti ini aja, tambahin aja. Di dalam VBA itu adalah VB new line. Ya. Kalau saya ketikkan ini ya, keluar tuh VB new line gitu. Artinya apa? Baru gitu. Ya, sehingga tidak lurus kayak tadi pesannya. Ya. Oke. Kita coba di sini ya. Oke. Proses. Nah, alhamdulillah nih ada progres. Ya. Nama harap diisi, tinggi badan diisi dengan angka. Oke, bagaimana kalau misalkan saya saya isi namanya? Enggak masalah. Tinggi badan tuh. Ya. Terus kalau misalkan ininya diisi, apa yang terjadi? Bisa jawab? Keluar message enggak? Keluar, Pak. Keluarnya apa? Tinggi harap diisi angka. Tinggi diisi angka. Oke. Berat. Ya, betul. Berat. Ya. Tinggi ya? Tinggi apa berat? Tinggi ya? Tinggi, badan. Pak. Oke. Kalau saya masukin nih, misalkan 150, yang keluar apa? Keluar nggak message box? Enggak, Pak. Enggak. Iya. Keluar message box. Kenapa, Pak? Tapi isinya apa? Kosong. Ini tuh variabel pesan. Tapi isinya nggak ada gitu. Ngerti nggak? Nih, Anda lihat nih. Saya lihat. Ingat, kita pikirnya logis loh. Ingat. Ini pesan pertama diisi 0. Ya enggak? Nama sudah diisi. Ya, kemudian tinggi sudah diisi, berarti kan ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi. Sehingga pesan itu isinya hanya ini saja. Keluar makanya pesan gitu loh. Pesan itu tidak muncul apabila semuanya sudah diinputkan gitu kan. Ya enggak? Gitu. Jadi kita berkembang mikirnya gitu loh. Ya, jadi kita berkembang mikirnya. Ya, ini baru validasi doang loh. Belum ke perhitungan di bawahnya. Ya. Oke, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan if di sini. Jika ya pesan lebih besar dari terserah lah. Jadi kalau misalkan variabel pesan itu ada isinya, ya, variabel pesan itu ada isinya, ya, artinya apa? Lebih dari berapa? Terserah mau lebih dari 10, oke, asal jangan 100 saja. Oke, lebih dari 1 aja deh. Artinya ada isinya tuh nilainya, ya. Then
Ya, then apa? Keluar ini. Jangan lupa and if gitu loh. Ya, jadi ini dilakukan jangan sampai kalau misalkan tadi tidak ada kesalahan keluar message box gitu loh. Keluar pesan. Jadi diakali dulu nih. Ini kan nggak ada nilainya kan? Dicek nih apakah variabel pesan itu jumlah karakternya lebih besar dari 1. Kalau misalkan lebih besar dari 1 berarti keluar nih. Oke, kita coba lah ya daripada kalian apa namanya ngelihat doang ya mikirin. Oke, ini memang harus ngehayal ya. Klik ya tuh nggak keluar kan? Saya ini hapus keluar tuh tinggi badan diisi dengan angka. Ya, saya masukkan 89 proses nggak keluar kan? Kenapa nggak keluar? Karena udah divalidasi. Di mana divalidasinya? Di sini. Gitu. Ya. Ingat, programan itu logis, jangan pakai perasaan. Saya sudah sampaikan di awal. Ya. Oke, lanjut lagi ke kemana sekarang? Ke bagian apa? Kelamin. Oke, ya kelamin. Kelamin pun sama ya. Kalau misalkan tidak diisi, ya, dia akan apa? Akan keluar pesan, ya. Kita ketikkan di sini sama halnya seperti nama tadi, ya. If is no cmb kelamin dot value sini, ya. Then ya, jangan lupa pasangannya dengan and if, ya. Apa pesannya? Pesan sama dengan pesan. Ingat, ya ini harus disertakan. Kenapa? Khawatirnya di sini tuh masih ada pesan, ya pesan kesalahan. Jadi kalau misalkan langsung pesan kesalahan di sini ada si gitu ya, nanti malah ini doang yang muncul, hanya jenis kelamin doang, ya pesan kesalahan jenis kelamin doang yang muncul. Jadi Anda gunakan di sini seperti ini ya, pesan, ya sini jenis kelamin. Oh, jangan kelamin, ya, kelamin harap diisi, dipilih lah ya karena kan sudah ada daftarnya. Oke, jangan lupa di sini tambahkan dengan VB new line, ya seperti itu. Ini pun sama, jangan lupa menggunakan ya VB atau tambahan karakter atau string ya seperti itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Berat badan. Oke, berat badan. Perlakuannya itu hampir sama dengan tinggi badan, ya. Tinggal menggunakan untuk mengecek atau bukan, gitu. Ya, if, not, is, numeric, gitu ya. Ini berat badan dot value, ya. Then and if, gitu. Jangan lupa pasangannya ya. Wah, apa banyak banget ini and if-nya. Sorry, banyak banget ya. Banyak banget. Karena untuk memvalidasi loh, baru validasi. Gitu. Pak, saya bisa nggak pakai if, else? Ya silahkan. Ya. Mau kayak gimana pun yang penting hasilnya sama. Ya terserah lo deh. Ya mau kayak gimana pun gitu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Apa ini? If not is numeric, TXT berat badan. Ya, berarti saya masuk sini. Sama pesan equal pesan ya sini ya berat badan harap diisi dengan angka ya Pak seperti itu untuk validasi ya ini untuk ini di sininya oke so batas misalkan validasi misalkan gitu ya ini komentar ya maksudnya komentar itu boleh apa namanya boleh dilakukan seperti itu atau enggak terserah ini buat dokumentasinya si programmer nantinya ya
akan cari supaya saya nggak lupa gitu loh, ya. Seperti ini. Ini berarti nih, ya, ini awal, ini akhir di sini ya. Sini akhirnya berarti set, ya. Akhir batas suci, misalkan ya, kayak mau masuk ke masjid ya, ada batas suci ya. Apa ya supaya semangat codingnya gitu. Oke, ya selesai nih. Kita cek sekarang, ya. Kita cek. Bagaimana ngeceknya? Ya sudah, Anda tinggal jalankan, ya. Tinggal lari ke Microsoft Access-nya. Ya di sini saya hapus dulu nih kondisi yang pertama, ya. Nama kosong, ini kosong, harusnya ada 4 message yang muncul di sini. Proses tuh, nama harap diisi, tinggi badan diisi dengan angka, kelamin harap dipilih, berat badan harap diisi dengan angka. Tuh, ya. Oke, iseng saya kelaminnya deh, saya pilih laki. Silakan. Oke, proses. Harusnya kan 3 yang muncul, ya enggak? Nama harap diisi, tinggi badan diisi dengan angka, berat badan harap diisi dengan angka tuh. Mau dimanapun dia otomatis, ya seperti itu. Ya ini kekuatan variabel tuh gitu, bisa berubah-berubah gitu. Ya sekarang saya masuk nih, tinggi badannya misalkan 156. Proses harusnya 2 message yang muncul. Nama harap diisi, berat badan harap diisi dengan angka. Gitu. Ya, saya isi berat badannya misalkan genep 8. Proses harusnya nama doang yang keluar, nama harus harap diisi. Saya masukkan sekarang namanya misalkan Cucum misalkan, ya. Proses. Udah tuh. Artinya apa? Artinya kalau itu ya ini udah nggak ada lagi yang salah. Tinggal kita jalankan di sini else gitu. Sambil misalkan mangga diproses datanya misalkan, ya seperti ini, ya. Jadi kalau nggak ada kesalahan saya klik tuh mangga diproses datanya, apalagi skripnya, itu maksudnya. Jadi seperti itu. Ya, ini tinggal kita lanjutin lagi nih. Nah, ini versi 1 nih saya. So, dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut Nggak saja. ada, Pak. Nggak ada. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Semoga tidak ada yang tertinggal ya. Kalau tertinggal pun saya di sini kalau nggak salah sudah saya ini kok ya. Rekaman kemarin pun ada kok ya. Saya upload di channel YouTube saya, ada kok. Yang kemarin cuma dari pihak akademik ngasihnya hari Kamis atau hari Jumat gitu. Apa hari Rabu lupa saya download kebetulan di hari Kamis ya. Ya, lanjut lagi. Oke ya, ini sudah selesai ya. Ya, kira-kira kalau misalkan diestimasi waktunya itu tadi sekitar 30 menit lah. Ya, desain 10 menit ya. Kemudian validasi 30 menit jadi 40 menit. Ya, oke. Sekarang langsung masuk ke sini ya. Nah, ini pun sama ya. Ini pun sama. Prinsipnya kayak tadi ya. Nama Anda ini diambil dari text box ya. Tinggi badan Anda ngambil dari text box ya. Berat badan Anda ngambil dari text box ya. Berat badan ideal seharusnya ini ngambil dari rumus atau formula. Keterangan ideal, kemudian kekurusan ya seperti ini, gemuk ya, kurus itu dari mana? Dari sini gitu. Nah, sekarang kita terapkan ya, formulanya. Lihat ya. Si program itu bisa membaca laki-laki atau perempuan dari mana? Sok, saya pengen tanya dulu deh. Sebelum kita lakukan pengkodean. Dari mana coba? Si program bisa tahu ini yang diinputin laki-laki nih. Gitu. Ini yang diinputin perempuan nih. Tahu dari mana coba? Dari jenis kelamin ya, Pak? Ya, jenis kelamin kan? Jadi kombobok jenis kelamin. bukan dari nama. Ya. Kalau nama susah. Ya berarti banyak banget. Ya. Jadi jenis kelamin. Nah, berarti ya di sini ya, sebelum masuk ke perhitungan
ya, dia cek dulu, lu kelaminnya laki apa perempuan gitu loh. Ya. Oke, terserah. Ingat, struktur statement kondisi atau seleksi itu kan ada dua, yang mana dua-duanya bisa apa dua-duanya bisa banget ya. Oke, di sini saya misalkan menggunakan select case misalkan ya. Ini kan pakai if nih sebelumnya nih ya, ini saya misalkan menggunakan select case. Oke, saya gunakan select case misalkan ya. Di sini select case ya, CMB kelamin value gitu ya. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa dengan akhiri dengan and select ya. Di sini ya, supaya aman saya buat ininya, saya kecilkan hurufnya. S2 apa sih? L case. Nah, L case itu untuk untuk merubah ya tulisan dari huruf kapital ke huruf kecil semua. L case, lower case. Ada lawannya L case itu U case, upper case ya, untuk menerjemahkan atau mengkonversi dari huruf besar ke kecil kalau U case. Kalau L case bukan menerjemahkan ya, mengkonversi dari huruf besar ke huruf kecil seperti itu. Kayak di sini case ya. Ingat ya format struktur dari case. Ya, kalau misalkan laki, loh kok bukan pria? Lah tergantung dari kamu, combo box-nya apa isinya. Ya. Laki, pria atau laki-laki. Ya, kalau saya apa? Laki kan tadi. Ya enggak? Di mananya sih, Pak? Di sini nih. Nih, di sini loh, pilihan yang ini loh. Ya. Pilihan yang ini. Di mana pilihan ini kan adanya kan di sini. Mana ya? Oke. Nah, pilihan ini kan adanya di data sini kan. Nah, lihat nih. Kan ini nilainya. Bukan pria, bukan wanita. Ya, tapi laki atau perempuan. Ya, jadi jangan berantem nih. Ya. Jadi tergantung Anda definisikan di sininya, laki apa perempuan. Lah, Pak kan tadi saya huruf di sini kan hurufnya L gede. L kapital. Ya. Kok di sininya huruf kecil sih, Pak? Karena saya konversi dulu ke dalam huruf kecil, gitu loh maksudnya. Ya, sehingga di sini case L-nya jadi kecil. Kalau saya nggak pakai ini, ya kalau saya nggak pakai ini berarti di sini wajib saya menggunakan L-nya L gede. Karena ketika proses seleksi itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Sehingga saya harus mengamankannya dengan menggunakan L case gitu loh. Ya, jadi mau tulisannya gini, mau tulisannya gini ya. Mau tulisannya gini pun nggak masalah ya, hasil akhirnya mah tetap aja kayak gini. Kenapa? Dikonversi menjadi huruf kecil semuanya ya. Oke ya, di sini case perempuan. Oke, 2 itu sama titik 2 ya. Oke. Oke, kemudian di sini ya saya gunakan apa? Saya coba dulu deh pakai message box ya, rumus laki nih ya. Nah, kalau perempuan di sini coba ya, ini hanya untuk ngecek saja apakah program saya sudah benar atau enggak. Ya. Kalau sudah benar lanjut lagi gitu ya. Ini rumus perempuan. Nah, save dulu, buka lagi, jalanin ya. Oke, ini kan laki nih ya, proses. Ya, rumus laki nih. Oh, berarti udah benar nih. Ya. Terus perempuan ya, rumus perempuan nih. Terus kalau saya masukkan misalkan di sini pria misalkan. Ini enggak Kak? Keluar enggak? Kira-kira? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak keluar. Gitu. Kenapa enggak keluar? Ya karena di sini enggak ada. Ya enggak ada pembanding gitu loh. Ya, enggak ada pembanding kecuali kalian masukkan pembandingnya. Gitu. Ya misalkan ya, saya masukkan di sini. Nah, misalkan nih, saya masukkan di sini case else ya, berarti selain laki atau perempuan. Ya, keluar di sini message box-nya. Ya, MSG box. Sama Pak. Ya. Bisa agak digedein nggak, Pak? Apanya? Screen-nya, Pak.
Ini kurang kelihatan jelas tulisannya. Oke, coba. Oke, tulisannya ya, skripnya ya. Oke, coba saya gedein ya. Mudah-mudahan di sini ada font. Oke, ada nih fontnya nih. Oke, kira-kira berapa nih? 70. Nah, ya. Nah, Nih, baong nggak kelihatan, ini udah kelihatan banget nih. kelihatan, Pak. Oke, sip. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Sampai mana tadi? Lupa saya. Oh ya. Ini kalau misalkan ini kan yang harus didefinisikan laki dan perempuan ya. Tiba-tiba pria gitu ya. Oke, misalnya saya kasih di sini case else ya. Kalau tadi kan nggak keluar message book apa-apa, saya keluarin di sini. Misalkan di sini message book-nya itu nilai yang dimasukkan hanya laki dan perempuan ya. Artinya kalau misalkan di sini kita masukkan pria, keluar tuh. Nah, gitu loh. Ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, Pak perlu nggak itu? Ya nggak usah pun nggak masalah. Kenapa nggak usah pun nggak masalah? Ya karena nggak akan diproses. Gitu loh. Ya, karena nggak akan diproses. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut ya. Di sini sudah ya. Sini saya hapus di sini. Kenapa kok dihapus sih Pak? Ya tadi hanya ngetes doang. Ya udah bener nggak masuk ke sana gitu loh. Ya. Untuk apa namanya rumus laki dan rumus perempuan. Oke, lanjut ke dalam formula sekarang. Ya, formula. Nah, berarti di sini saya harus lihat dulu. Saya nggak apa tadi rumusnya. Nah, ini ya. Berat badan ideal untuk laki ya, berat badan ideal, tinggi badan dikurang 100, tinggi badan dikurang 100 dikali 100%. Oke ya, di sini berat badan ideal. Oke, saya akan buat yang namanya variabel berat badan ideal, berat ideal. Tinggi badan, saya pun sama akan buatkan variabel yang namanya tinggi badan ya. Nah, tinggi badan ini kan dia ada koma ya kadang ya. Nggak mungkin misalkan 11 terus gitu, 11 lempeng kayak gitu. Nggak mungkin seperti itu ya. Kadang ada yang dimasukkan 11 koma ya seperti itu. Nah, berarti tipe datanya harus berbau desimal ya seperti itu. Sama hanya dengan berat ideal. Oke, saya buat sekarang. Di mana? Di sini ya. Oke, saya scroll dulu ke di sini saja cukup ya. Saya definisikan. Pak, bisa nggak variabelnya di atas boleh? Boleh. Di sini boleh, tengah boleh. Terserah mau yang mana. Bagusnya mah paling atas ya, bagusnya mah. Didefinisikan di paling atas. Oke, saya deklarasikan di sini hasilnya ya, hasil dari rumus ya, hasil dari rumus maksudnya berat badan idealnya ya. Hasil BI berat BBI ya. Hasil berat badan ideal ceritanya, hasil BBI. As double. Nah, double itu adalah di dalam PBA itu adalah tipe data yang menampung desimal ya. Kemudian saya deklarasikan kembali di sini untuk tinggi badan ya. TB misalkan tinggi badan. Double. Kemudian apalagi berat badan ya. Berat badan itu BB ya. As double. Ya. Saya definisikan. Hasil BBI ya itu diperoleh dari rumus kan? Ya enggak guys? Ya. Ini diperoleh dari rumus. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. TB ya, ini diperoleh dari mana coba? TB, tinggi badan. Tinggi badan. Diperoleh dari inputan ya. Tinggi badan ya. Oke, kemudian ini BB berat badan diperoleh dari inputan berat badan. Nah, seperti itu ya. Oke, lakukan. TB diperoleh dari TXT. TXT apa? Bentar. TXT tinggi badan. Oke ya. Masukinnya di sini ya. Nah, sini ya. TB diperoleh dari
Ini txt berat badan dot value. Ya. Benar nggak berat badan ya? Kemudian apa lagi? Udah TB. Itu Salah TB dong. tinggi badan, Ini Bar. BB ya. TB. Ini TB, ya enggak? TXT Value dong. tinggi badan dot value. Ya. Tuh, udah dapat tuh nilainya, disimpan di TB dan BB. Ingetin tuh. Variabel TB itu adalah berat badan. Variabel BB itu adalah TB itu tinggi badan, BB itu adalah berat badan. Oke ya. Formulanya sekarang ya, disimpan pada variabel kan, hasil BBI diperoleh dari lihat rumusnya. Ya. Rumusnya itu adalah tinggi badan, ikutin aja. Tinggi badan itu adalah TB dikurang 100 ya. Siapa lagi di sini? Dikurang ya. Dikurang tinggi badan TB dikurang 100 ya. Terus dikali kalau 10% desimal berapa? 0,1 ya. Ya. Gitu ya. Seperti ini. Untuk perempuan ya, hasil BBI diperoleh dari ya, TB dikurang 100. Bener nggak? Ini bener, cuma dikurangnya aja beda. Ini TB dikurang 100 dikali 0,15 ya. 15%. 0,15% itu 0,15 ya. Seperti itu. Jadi ininya supaya aman Anda tadi 10% ya, yang 10% ini dikonversi ke dalam bentuk desimal ya. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ya. Sudah tuh dapat nih. Kita cek sekarang ya. Berat badannya, BB-nya ya. Kita cek di sini. Terserah mau pakai if atau mau pakai select case. Misalkan di sini saya pakai if ya. If gitu ya. TB ya, TB BB sama dengan hasil BBI dan nah, ini kalau misalkan sama ya. Ini kalau misalkan sama, apa ideal kan tadi? Ya enggak? Oke, saya masukkan lagi di sini variabel satu lagi untuk keterangan ya. Sini misalkan ya, dim keterangan. Ya, cut aja deh. As string. Ya, ini diperoleh dari rumus ya. Isiannya ini diperoleh dari rumus. Gitu. Ya. Di sini ya. Jangan lupa dengan and if ya. Nah, keterangannya apa? Saya masukin dalam variabel. Ideal kan? Ideal. Ideal ya. Pertahankan. Nah, gitu ya. Nih, kalau misalkan sama antara BB dan berat badan yang diinputkan dengan rumus dari hasil BBI. Begitu ya. Tapi kalau misalkan else ya, if ya. Kalau misalkan berat badannya lebih besar, BB lebih besar dari hasil BBI ya. Apa yang terjadi? Apa ini? Oke. Nah, ya. Jadi saya menggunakan else if ya. Jadi saya gunakan tuh if tunggal, if bersarang, select case, saya pakai semua amunisi yang kemarin ya. Gitu ibaratnya jurus-jurusnya nih saya pakai sekarang di sini. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan BB-nya lebih besar dari hasil BBI? Berarti apa? Gemuk apa kurus? Gemuk apa kurus? Gemuk. Berat badan yang dimasukkan lebih besar dari hasil perhitungan rumus berat badan ideal. Yang terjadi apa? Hasilnya kurus apa gemuk? Gemuk. Ya, kenapa? Ya karena lebih ya. Turunin
turunin badan lo gitu ya. Turunin BB lo ya. Turunin berat badan lo berapa berapa kilo ya. Ya berarti kita tinggal tambahkan di sini. Tambah ya. Tambahin teks ya di sini. Yaitu hasil BB dikurang hasil BBI gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan berat badannya 40, idealnya 30, berarti nanti 40 dikurang 30. Jadi turunin bebek lu 10 kilo gitu. Ya. Sini tambahin lagi kilonya sekarang, tulisan kilonya. Nih, kilo. Gitu loh. Ya. And then selanjutnya kalau misalkan ya. Ada pertanyaan tadi? Halo? Enggak, Bang. Enggak, tadi siapa ya yang nyahut? Oke, kalau misalkan berat badannya kurang dari hasil dari BBI, berarti apa? Berarti keterangannya itu adalah kurus dia, ya, kurus. Jadi ingat ya, logika bermain. Berarti turunin apa tambahin? Kalau kurus, tambahin bukan turunin ya. BB lu, Tambahin BB lu. ya. Tambahin. BB. Iya, tambahin Pak. Tambahin berapa? Berarti rumusnya beda ya. Hasil BBI dikurang BB. Ya. Tambah. Ditambah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang keluarin pesannya kan? Message-nya dikeluarin. Ya, seperti yang di sini. Nah, lihatin. Ya, nama Anda, tinggi badan Anda. Ya, ini kan pakai message box kan? Ini hasil, ini berarti titelnya. Ya. Oke, kita masukkan sekarang di sini. Ya. Oke, berarti di sini ya. Keluar MSG box. Kita buat aja dulu. Dim. Tadi kan pesan sudah ya. Pesan tadi sudah. Kita buat aja di sini. Pesan sama dengan nama. Gitu kan? Nah, gitu. Oke. Siapa? TXT nama dot value ya. Oke, untuk ke bawahnya ya. Untuk ke bawahnya kalian bisa pakai kayak gini. Nah, udah nama tadi apa? Ini supaya operator ini supaya saya nulisnya nggak lurus ke sana ya. Jadi pakai ini ya supaya nggak nulis skripnya ke nyamping sini gitu. Ya, jadi saya pecah ke bawah supaya kelihatan di layar ya. Oke, selanjutnya tinggi badan Anda. Oke, sini buat tinggi badan Anda ya. Nah, apa tadi tinggi? TB ya. TB kilo. Oke. Nah, tinggi badan Anda. Selanjutnya apa lagi? Berat badan Anda. Oke. Berat badan Anda. Oke. Ini BB. Ya, jadi keluarkan saja nilai-nilainya ya. Nah, sini ya. Terus berat badan seharusnya. Nah, ini rumus ya. Berat badan seharusnya. Seharusnya. Ini rumus. Ya. Berat badan seharusnya itu adalah hasil BBI. Hasil BBI. Ya, kilo. Dan jangan lupa pakai new line. Ya. Ini juga. Oke. Ini supaya ke bawah tinggi badan ya. tujuannya KG juga, Pak. Enggak Ya. CM. Itu Gimana, buat gimana? tinggi badan. KG juga bukan CM. Oh, sorry. Oh iya, tinggi badan CM ya. CM. Bener nggak soalnya? Oh, bener ya. Oke, CM ya. Lebih mulai. Secara redaksi tadi. Oke. Ini pun sama. Ya, supaya ke bawah ya.
Satu lagi, apa ini? Keterangan. Nah, ini apa? Keterangan kan tadi saya tambah variabelnya. Ya, keterangan. Ya. Ya. Udah. Setelah itu kita gunakan VB information ya plus VB oke only. Satu lagi di sini hasil. Nah, salah. Apa yang salah? Ininya kurang ampersand. Ya. Terus salah lagi. Apa ini salahnya? Oke, oh ininya katanya ini expected end of statement. Keterangan. Sebentar, coba saya hilangkan dulu. Oke. Plus keterangan. Oke. Ini. Oke, ini harusnya VB information doang. Coba benar nggak? Something wrong di sini. Apa ya? Ini keterangan itu ini udah dia nggak kedeteksi. Oke, ini dulu deh ya. Oke. Oh iya, karena ini variabel ya, sorry ya. Ini variabel kan. Kita keluarkan di sini. Nah, ya. Karena kan ini nggak mungkin ya. Tadi saya kan pakai salah itu kenapa coba? Ini karena pakai ini VB information, sementara di sini itu adalah variabel. Nggak bisa ya. Nggak bisa dimasukkan ke sana, harus di sini ya. Kita tampilkan di sini message box, variabelnya apa? Pesan. Nah, ya. Seperti ini. Ini apa nih? Nah, ya. Pesan, message box, video kali hasil. Seperti itu. Ya, kita coba. Ya, kita coba. Mana tadi? Nah, ya. Proses ya. Error. Lihat kesalahannya. Apa ini? Keterangan sama dengan gemuk, ini BB sama dengan ini kayaknya harus pakai ini kali ya. Ini sepertinya Kester. Nah, ini juga sama. Ya, harus ini harus menggunakan sepertinya STR, enggak masalah ya. Ini enggak masalah. Ini karena ada tipe data yang kaitannya dengan apa namanya dengan angka ya. Kita konversi dulu ke string. STR ya. Karena message box enggak mau kalau misalkan ada angka di sana. Oke, yuk jalanin lagi. Nah, ya. Wes, ini berat badannya belum ke bawah ya, berat badan. Ya, berat badannya belum ke bawah. Mana nih? Berat badannya belum ke bawah. Mana berat badan? Berat badan PB new line. Tinggi badan, berat badan. Lagi. Tinggi badan Anda, berat badan ya, ini masih harusnya di bawah ya ini ya. Berat badan itu. Berat badannya harusnya di bawah. Kita cek dulu sini. Ini berat badan, tinggi badan. Oh ini nih. Ya, ini nggak pakai PB new line ya. Nah, ya, jadi jangan sampai typo ya. Kalau typo ya hasilnya pun akan salah. Jadi kuncinya itu harus apa ya? Harus hati-hati. Oke, di sini berat badan seharusnya ini 0 kok. Kenapa ini 0? Ya. Ini 156, benar. Berat badan 68. Tapi kok di sini 0 kilo gitu. Ya. Gitu. Ada apa? Ya, kita cek lagi hasilnya. Ya. Hasilnya kita cek lagi di sini. Ya.
Hasil BBI, benar nggak hasil BBI? Ini variabelnya, hasil BBI. Oke, ini kan harusnya STR ya. Hasil BBI. Oke, hasil BBI. Oke. Ya. Berat badan seharusnya masih 0 kilo ini ya. 68. Berat badan seharusnya. Oke. Berat badan seharusnya. Mana berat badan seharusnya? Berat badan seharusnya hasil BBI. Ya. Ini dia apa namanya? Saya cek dulu ya di sini. Hasilnya apa namanya? Hasil BBI benar nggak? Ya. Nah, ini 0 ya. Ini 0. Harusnya nggak 0 ya. Harusnya nggak 0. Ini ada yang salah. Yang salah di mana? Coba. Dan itu nggak salahnya di mana? Dan tahu? Ada yang tahu kah salahnya? Ini kan rumusnya ya. Hasil BBI, TB itu tinggi badan, benar dari sini. Dikurang 100. Ya. Ini sengaja saya apa namanya? Saya message box seperti ini supaya untuk mengetahui apa namanya? Hasilnya ya. Hasil BBI udah benar belum? Ternyata dia ya variabelnya masih bernilai 0 gitu. Ya. Masih bernilai 0. Harusnya kan enggak, harusnya adalah perhitungan. Ya, harusnya perhitungan antara TB tinggi badan dikurang 100 ya. Dikurang lagi ini ya. TB kurang ini dikali 0,1. 15. Benar nggak TB misalkan? Coba lihat dulu tinggi badannya ya. Kita lihat dulu. Ini saya masukkan 170. Oh iya. Kenapa coba? Ini karena pria. Ya. Karena pria. Ya. Terusnya laki. Nah, ya, proses. Nah, 63 baru benar. Nah, oke ya. Karena dia tadi milihnya pria, ya. Codingnya sudah benar, ya. Cuma data yang dimasukkannya kurang tepat, ya. Oke, saya masukkan ya, laki. Nah, oke, saya hapus dulu message book yang tadi untuk mengecek ini, saya hapus. Nah, ya. Oke, misalkan nih berat badan 68, ya. Berarti ya dia itu gemuk, ya. Idealnya itu 63. Oke, kita cek rumusnya ya. Kita cek rumusnya. Ya, misalkan saya menggunakan apa namanya Excel. Ya, jadi tetap harus ngecek ya. Program yang kita buat itu ya belum tentu benar. Yaitu apa namanya proses validasi ya. Seperti itu harus dilakukan ya. Jangan sampai kita langsung percaya dengan hasilnya. Ya. Oke, ya di sini di sini misalkan TB tinggi badan ya. Sini ini idealnya. Oke. Di sini misalkan tadi berapa nilainya? Tinggi badannya 170. 170 ya. Ini idealnya berapa? Kan tadi ini dikurang 100 kan gitu. Ya. Terus dikurang apa lagi tadi? Ini dikurang 100 ya dikali kalau laki ya, kalau laki berarti kali 10% ya, 0,10. Oke, apa yang salah ini? 3. Enggak. D3 dikurang ya, benar ya harusnya ya. Oke, benar enggak? Ya, 63 ya, berat badan ideal seharusnya untuk laki-laki loh. Ya, untuk laki-laki. Ya. Ini ideal laki ya. Seperti ini. Ya. Ini kalau misalkan 120 tingginya ya idealnya itu 18 kilo. Ya kalau 150 ya berarti 45 ya. Kalau misalkan tinggi kalian 156 berarti idealnya 50. Ya 50,4.
Ya. Kalau misalkan ini dia laki ya. Kalau misalkan yang apa? Kalau yang perempuan ya, misalkan ya sini. Ya, kalau yang perempuan ideal perempuan ya dia kan dikali, benar nggak sih rumusnya? Ideal, iya benar ya. Ini berarti 0,15. Nah, jadi kalau misalkan perempuan sepertinya dia lebih gemuk harusnya ya. Soalnya kalau misalkan tinggi badannya 170 ya ideal laki-laki itu 63. Ya kalau perempuan itu 75,55. Ya harusnya perempuan idealnya lebih besar kalau tingginya 170. Oke, sekarang saya masukkan ya. Tadi udah bener nih, kalau tingginya 170 itu ideal laki-laki itu adalah 63. Ya. Ya. Seperti ini. 70 berat badan, 68 ya pasti kegemukan, idealnya 63. Ya pasti ini apa? Gemuk. Benar nggak? Gitu ya. Tapi kalau misalkan saya ganti dengan perempuan ya, harusnya dia apa? Ya, masih gemuk juga. Ya. Coba benar nggak? Tinggi badannya 170, berat badannya 68. Berat badan seharusnya 59. Di sini berapa? Kok 75 ya? Sebentar, ada yang salah kah? Oh iya, ininya pindah. Harusnya ke sini. Ya, benar ya, 59. Ya, tadi pindah ininya, apa namanya, selnya ya. Ini 59,5. Ya. Jadi yang tadi pun apa namanya? Ya ini ya 59,5. Jadi gemuk. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia beratnya 59, tetap di apa coba? Ini kurus. Ya enggak? Kurus tambahin 0,5 kilo lagi gitu loh. Ya, ditambahin 0,5 kilo lagi. Kalau misalkan 5,95 berarti dia ideal, pertahankan. Ya. Jadi kira-kira rumusnya seperti itu. Apa namanya? Penyelesaiannya ya. Seperti ini. Tuh. Ada berapa baris nih? Ya. Kurang lebih ada, sebentar saya stop dulu. Stop dulu. Nah, ya. Kurang lebih ada berapa nih? Ya, sekitar 50 baris lah. Ya, ini. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Kita mau dicoba dulu? Enggak usah. Boleh Pak di-share Pak skripnya Pak buat pembelajaran juga. Apanya di-share? Screen-nya. Ini udah di-share screen. Ya, seperti itu untuk apa namanya? Penyelesaiannya ya. Nanti saya upload deh videonya. Ya. Oke Pak, iya Pak. Ya, jadi apa namanya? Yang kemarin itu kurang lebih seperti itu. Ya, proses dalam menyelesaikan apa namanya? UTS-nya. Ya. Oke, ini saya stop dulu. Stop recording. Berarti hampir salah semuanya Pak. Saya belum cek. Belum dicek Pak, aduh. Ya. Feeling saya sih iya.